Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak lagi berperang sama diri sendiri, ada satu suara di kepala yang nyuruh, ayo lakuin yang benar. Sementara ada suara lain, dan ini seringkali lebih kencang, narik kita ke arah sebaliknya. Nah, pertanyaannya, dari mana datangnya dua tarikan ini? Apa kita lahir baik, terus dirusak sama dunia, atau jangan-jangan kita lahir dengan kecenderungan buruk yang harus kita lawan seumur hidup? Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal coba merakit semacam peta jiwa berdasarkan kumpulan ayat dan catatan yang sudah kita kumpulkan. Misi kita ya, untuk memahami gimana Al-Quran ngejelasin sistem operasi dasar manusia. Sistem yang kayaknya nih, dari sananya udah ditanam dengan potensi ganda, jalan baik dan jalan buruk. Ini pertanyaan yang fundamental banget kan? Dan yang menarik ya, sumber-sumber yang kita punya ini nggak ngasih jawaban simpel kayak iya atau enggak. Malah gambarannya itu rumit, berlapis-lapis. Kayak manual teknis buat mesin yang canggih banget. Ada satu ayat kunci dari surat Asy-Syams yang seolah-olah jadi judul dari semua ini. Bunyinya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Artinya, maka dia, Allah, mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Nah, kata mengilhamkan ini kuncinya. Oke, ayo kita bedah ini. Kata mengilhamkan itu kedengarannya kayak sesuatu yang emang udah ada dari awal ya. Semacam, factory setting. Nah, di catatan Anda, ada kutipan yang lugas banget dari catatan kaki surat An-Nisa. Bunyinya, pada tiap-tiap manusia ada persediaan untuk baik dan ada persediaan untuk jahat. Wah, tunggu dulu. Ini aja udah ngejungkir balikin asumsi banyak orang loh. Kita kan sering dengar soal tabula rasa, kertas osong gitu. Tapi sumber ini bilang enggak. Kita datang ke dunia ini udah bawa software kebaikan dan malware kejahatan sekaligus. Udah terinstal. Tepat. Dan ini nyambung langsung ke ayat Asy-Syams tadi. Potensi itu sudah diinstal, diilhamkan dari awal. Jadi ini bukan pertarungan antara sesuatu yang murni baik ngelawan pengaruh buruk dari luar. Pertarungannya udah ada di dalam hardware kita sendiri. Tapi, di sini ceritanya jadi lebih kompleks. Catatan kaki yang sama itu lanjutannya gini. Syaiton akan mempergunakan persediaan untuk jahat untuk mencelakakan manusia. Aha. Jadi bukan cuma soal pertarungan di dalam ya, ada faktor eksternal, ada provokator dari luar. Persis. Jadi medan perangnya ada dua. Di dalam kita punya persediaan atau potensi keburukan itu. Di luar ada syaiton yang kerjanya kayak, cheerleader buat tim keburukan kita. Dia nggak nyiptain keburukan itu dari nol. Dia cuma niup-niup bara api yang emang udah ada di dalam. Dia itu oportunis ulung yang ngeeksploitasi kerentanan yang udah ada di sistem kita. Analogi cheerleader itu pas banget. Dia nggak main di lapangan, tapi teriak-teriak dari pinggir buat nyemangatin pemain yang mau curang. Oke, jadi gambaran awalnya, kita punya software dan malware bawaan, plus ada provokator dari luar. Kalau gitu, pertanyaan selanjutnya, seberapa kuat sih tarikan malware ini? Seimbang? 50-50? Atau ada kecenderungan ke satu sisi? Rasanya kayak kita mulai perlombaan ini dari posisi minus gitu. Itu pertanyaan bagus banget. Dan sumber Anda ngasih jawaban yang lumayan mengejutkan. Di surat Yusuf ada pengakuan yang sangat jujur, bunyinya. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuanku. Coba deh perhatikan frasa selalu menyuruh. Itu bukan sekedar mengajak atau menyarankan loh, itu perintah aktif. Bener juga. Itu kedengeran kayak default setting ya. Jadi kalau kita nggak ngapa-ngapain, kalau kita lepas tangan dari setir, mobilnya bakal otomatis belok ke arah jurang. Gitu kah? Bisa dibilang gitu. Ini kayak talikan gravitasi. Kalau kita nggak ngeluarin energi buat ngelawan, ya kita pasti jatuh ke bawah. Kecenderungan alami nafsu, kalau dibiarin liar, itu ke arah yang ngerusak. Tapi, dan ini tapi yang paling penting dalam diskusi kita, ayat itu nggak berhenti di situ. Ada klausa pengecualian yang ngubah segalanya, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Ini mesin antigravitasinya. Jadi, di satu sisi ada tarikan kuat ke bawah yang bukan salah kita, itu udah bawaan sistem. Tapi di sisi lain kita punya akses ke rahmat yang bisa ngelawan tarikan itu. Ini yang menarik. Terus gimana dengan tanggung jawab kita? Di catatan Anda juga ada kutipan dari surat Al-Jathiyah yang bilang, perbuatan manusia baik atau buruk kembali kepada dirinya sendiri. Gimana cara nyatuin dua ide ini? Ada tarikan kuat di dalam diri, tapi kita tetap 100% tanggung jawab. Nah,
Disitulah letak ujiannya. Al-Quran nggak bilang, oh karena nafsumu punya tarikan kuat, ya udah kamu dimaafin. Sama sekali nggak. Pesannya lebih kayak gini, kami tahu ada tarikan gravitasi ini. Tugasmu adalah nyalain mesin anti-gravitasi yang udah kami sediain. Tanggung jawab kita bukan pada adanya tarikan itu, tapi pada pilihan kita buat ngelawan atau enggak. Anggap aja kayak orang yang punya temperamen pemarah. Dia nggak bisa disalahin karena punya temperamen itu, mungkin bawaan, tapi dia 100% tanggung jawab atas apa yang dia lakuin pas marah. Nahan diri atau mukul meja. Jadi kita nggak dinilai dari kartu yang kita dapet, tapi gimana kita mainin kartu itu. Kalau gitu, kita butuh alat, butuh strategi buat mainin kartu ini dengan benar. Disinilah kata takwa muncul terus-terusan di catatan Anda. Tapi kata ini kan sering banget dipakai sampai artinya jadi agak kabur dan klise. Dari sumber-sumber yang Anda kasih ini, apa sih takwa itu sebenarnya? Cuma perasaan takut sama Tuhan? Itu pertanyaan kuncinya. Dan sumber-sumber ini ngegambarinnya bukan sebagai perasaan pasif, tapi sesuatu yang sangat aktif dan multifungsi. Kita bisa mulai dengan metafora yang indah banget di surat Al-A'raf. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Kenapa pakaian? Pakaian itu kita pilih dan kita pakai secara sadar tiap hari kan? Fungsinya buat ngelindungin kita dari panas, dingin, buat nutupin aurat dan jadi identitas kita juga. Takwa itu kayak gitu. Jadi, takwa itu bukan sesuatu yang kita rasakan, tapi sesuatu yang kita kenakan secara aktif. Sebuah pilihan sadar tiap hari buat ngelindungin diri. Tepat. Ini perisai sadar yang kita pakai buat ngelindungin diri dari tarikan nafsu dan bisikan syaitan. Dan pakaian ini perlu latihan biar bisa makainya dengan benar. Disinilah ibadah kayak puasa masuk. Surat Al-Baqarah bilang, tujuan puasa itu wala'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Puasa itu kayak gym, pusat pelatihan. Di sana kita ngelatih otot-otot sabar dan pengendalian diri, biar pakaian takwa kita makin kuat dan pas di badan. Saya suka ide takwa sebagai pakaian dan puasa sebagai gymnya. Ini bikin konsepnya jadi praktis banget. Tapi apa fungsi takwa ini cuma buat diri sendiri? Buat perlindungan personal aja? Ternyata enggak. Dan ini yang nunjukin betapa luasnya konsep ini. Sumber, Anda ngutip surat Al-Ma'idah yang merintahkan. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa. Artinya, takwa punya dimensi sosial. Kita nggak cuma make pakaian ini sendiri, tapi kita juga bantu orang lain makainya. Dan mastiin nggak ada yang saling melucuti pakaian takwa sesama. Ini soal ngebangun lingkungan yang kondusif buat kebaikan. Wow, jadi dari perlindungan diri, ke latihan diri, sampai ke ngebangun komunitas. Dan bahkan lebih jauh lagi, sampai ke hal paling duniawi sekalipun. Ada satu lagi ayat dari catatan Anda, dari surat Al-Baqarah, yang panjang banget ngebahas soal utang piutang. Di tengah-tengah aturan teknis soal pencatatan dan saksi, tiba-tiba ada perintah, bertakwa kepada Allah Tuhannya. Ini luar biasa. Artinya, kesadaran akan Tuhan, takwa, itu harus hadir bukan cuma di masjid pas sholat, tapi juga di pasar pas kita transaksi. Kesadaran inilah yang jadi rem otomatis pas nafsu pengen curang dalam bisnis. Jadi takwa adalah pakaian yang kita kenakan di setiap aspek kehidupan. Ini nyatuin semuanya dengan sangat baik. Jadi kita punya pertarungan seumur hidup antara gravitasi nafsu yang narik ke bawah dan usaha kita buat terus mengenakan pakaian takwa. Ini semua kedengarannya kayak pekerjaan yang berat banget ya. Tentu ada imbalannya kan? Apa konsekuensi dari milih salah satu dari dua jalan ini? Apa kata sumber-sumber ini tentang hasil akhirnya? Konsekuensinya digambarin dengan kontras yang tajam banget, kayak hitam sama putih. Gak ada area abu-abu di hasil akhirnya. Buat mereka yang ngikutin jalan kefasikan, surat Al-An'am itu bilangnya jelas banget. Mereka akan ditimpa siksa disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Sebab akibat yang lugas. Dan buat sisi sebaliknya? Buat mereka yang berjuang mengenakan pakaian takwa, surat Al-A'raf menjanjikan, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ada dua tujuan akhir yang beda banget, tergantung pilihan-pilihan kecil yang kita ambil setiap hari. Tapi di sini ada detail yang menurut saya paling gila dan paling penuh harapan dari semua catatan Anda. Ini dari surat Al-An'am, ayat ini ngejelasin sistem penilaiannya. Dikatakan, barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya.
Dan barang siapa membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Tunggu. Jadi, kebaikan dibalas 10 kali lipat, tapi keburukan cuma dibalas 1 kali? Tepat. Coba bayangin, ini kayak sistem investasi dari Tuhan. Risikonya dibatesin 1:1, tapi potensi untungnya luar biasa besar, minimal 10 kali lipat. Ini nunjukin bahwa sistem ini secara desain pengen kita berhasil. Ini bukan ujian yang netral. Sistem ini secara aktif bias ke arah rahmat dan kebaikan. Seolah-olah Tuhan bilang, aku tahu pertarungannya berat, jadi aku kasih bonus gede buat setiap langkahmu ke arah yang benar. Wow, itu ngubah cara pandang total. Jadi ini bukan ujian lulus atau nggak lulus yang kejam, tapi sebuah sistem yang dirancang buat ngedorong kita menuju sukses. Kita didorong buat menang. Persis, dan kita nggak dibiarin berjuang sendirian dalam sistem ini. Disinilah peran para rasul jadi krusial. Seperti yang dikutip dari surat Ali Imran, salah satu tugas utama seorang rasul itu membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Mereka itu pelatih atau mentor yang diutus Tuhan. Tugasnya melakukan tazkiyah, pembersihan jiwa. Mereka ngajarin kita cara pakai pakaian takwa, cara latihan di gym puasa, dan cara navigasi pertarungan internal ini biar kita bisa dapat bonus 10 kali lipat itu. Jadi mari kita coba rangkum perjalanan kita. Berdasarkan sumber-sumber ini, kita lahir dengan pengaturan pabrik yang mencakup potensi baik dan buruk, fujur dan takwa. Kita punya tarikan gravitasi internal dari nafsu yang condong ke arah keburukan, dan ada provokator eksternal yang manfaatin itu. Tapi ini bukan vonis mati. Sama sekali bukan. Karena kita juga dibekali kemampuan buat milih, dan kita tanggung jawab penuh atas pilihan itu. Dan yang paling penting, kita dikasih seperangkat alat yang luar biasa, yaitu bimbingan Al-Quran dan para rasul, latihan spiritual kayak puasa, dan konsep takwa sebagai pakaian pelindung. Ditambah lagi, sistem penilaiannya sangat murah hati, sangat bias dukung kemenangan kita. Pada akhirnya, ini adalah kisah tentang perjuangan, tapi juga kisah tentang harapan dan rahmat yang melimpah. Kami ingin mengakhiri pembahasan ini dengan satu pemikiran untuk Anda renungkan, yang terinspirasi dari materi kita. Dalam salah satu catatan Anda, dari surat Ali Imran, ada penjelasan tentang kekalahan dalam Perang Uhud. Disebutkan bahwa sebagian dari mereka tergelincir oleh setan disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat di masa lampau. Ini memunculkan refleksi yang agak meresahkan. Jika setiap pilihan kecil kita sehari-hari, baik atau buruk, itu ibarat ngasih makan salah satu dari 2 serigala yang ada di dalam diri kita. Serigala mana yang tanpa sadar udah kita gemukan selama ini? Dan seberapa besar pengaruh kesalahan-kesalahan kecil di masa lalu dalam menentukan siapa yang akan menang di pertarungan kita hari ini?